Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama hadir di hadirat Tuhan dalam sebuah persekutuan komunal, beribadah di hadirat Tuhan. Ibadah minggu bersama-sama kita bawa hati kita merindukan kuasa kasih-Nya. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir bersama-sama dalam ibadah online kita akan diberkati pagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Pagi ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tak ada satupun yang dapat memberikan jaminan itu Tuhan, selain daripada Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami orang yang percaya kepada Bapa. Kami rindu, kami datang Tuhan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Kami siap diberkati dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Pak, kami bersama-sama rindu lebih lagi datang kepada. Haleluya, amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagi-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran Tuhan, kebenaran
Dan dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menjaga hati kami. Kami rindu mendekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu. Terima kasih Yesus. Datang padamu, kami datang Tuhan, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan
janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Kembali katakan bagimu pujian Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi memandang wajah, masuk lebih lagi dalam hadirat. Kami rindu menikmati Tuhan hadirat Tuhan. Urapi bagi setiap umat-Mu dimanapun berada, baik melalui tayangan ini. Kami percaya kuasa kasih. Haleluya Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu ini di tanggal 18 Juli 2021 ini. Mari sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara semua kita masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang begitu melimpah-limpah bagi kami Bapa. Bahkan untuk setiap kami yang percaya Tuhan, kalau hari-hari ini kami diberi kesempatan untuk kami masih mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan untuk setiap kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah dalam online pagi ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang menolong semua, Kau Allah yang memberkati kami semua. Terutama Tuhan, biarlah saat ini kami berdoa Tuhan untuk keadaan internet yang kami pakai Tuhan, biarlah tetap berjalan lancar saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus daripada Engkau Bapa. Dan setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh benar menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami juga yang mendengarkan walaupun di rumah Tuhan, dan ini menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang walaupun kita bisa melihat bahwa hari-hari ini kita tidak bisa beribadah kembali secara onsite ya, atau di tempat, tetapi biarlah
dengan kesempatan yang ada pun kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tuh lalai, jangan sampai kita itu melepaskan daripada ibadah walaupun saat kita ibadah online. Hari ini saya mau bagikan berkat dengan tema yaitu bersabar dalam penderitaan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara semua juga tidak mau untuk menderita ya. Bahkan di sini dikatakan di dalam judulnya ini, di dalam tema hari ini tuh bersabar. Siapa sih yang mau menderita? Siapa sih yang mau menderita dengan sabar untuk menghadapinya? Saya rasa semua pasti akan menolak untuk hal ini. Tetapi saya mau bagikan firman yang saya dapatkan ini luar biasa. Firman yang meneguhkan saya dalam kehidupan saya, keseharian, bahkan hari-hari ini, banyak hal-hal yang menjadi rasa duka juga banyak yang saya pikirkan, yang saya alami hari-hari ini. Tetapi biarlah hari ini benar, Bapak Ibu Saudara semua, dikuatkan melalui firman yang akan saya sampaikan saat ini. Nats yang terambil hari ini yaitu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7a. Karena itu, sabarlah saudara-saudaraku, sampai Tuhan datang. Sekali lagi saya akan bacakan matnya, Yakobus 5 ayat 7a. Karena itu, sabarlah saudara-saudaraku, sampai Tuhan datang. Bukan sejam, mungkin bukan 2 jam, kita tidak tahu sampai Tuhan datang. Itu mungkin semenit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, mungkin sebulan lagi, setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi, kita tidak tahu semuanya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang, sampai menjemput kita, sampai kita kembali kepada rumah Bapa di surga. Ada sebuah pernyataan yang dikatakan bahwa kunci daripada kesuksesan untuk menghadapi penderitaan adalah kesabaran. Ya. Kunci sukses menghadapi penderitaan ini adalah kesabaran. Pasti itu. Kalau tidak ada kesabaran, orang belum tentu menjadi sukses karena untuk menghadapi hal-hal yang dihadapinya. Tidak seorang pun di dunia ini yang menyukai penderitaan yang tadi saya katakan. Kalaupun penderitaan itu dialami oleh seseorang, pasti biasanya seringkali kita akan bersikap marah, kecewa, bahkan menuduh orang lain. Karena ada satu penderitaan yang dialami. Bahkan mungkin juga bisa menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan. Jadi saat itu sudah, wah saya menderita sekali gara-gara dia, gara-gara kamu, gara-gara mereka. Itu menyalahkan orang lain. Atau kadang-kadang saat penderitaan datang itu, kita bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus menderita seperti ini? Tuhan, kenapa saya harus alami penderitaan ini? Jadi menyalahkan Tuhan saat itu ya. Nah, karena itu segala usaha pasti kita akan lakukan asal terhindar daripada penderitaan. Gimana caranya supaya terhindar daripada penderitaan? Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin yang saya tanyakan. Mungkinkah kita menghindari penderitaan? Ya mungkin saja. Penderitaan itu macam-macam menurut sudut pandang masing-masing orang berbeda-beda. Misalnya saya katakan bahwa hujan itu menurut seseorang itu adalah penderitaan. Aduh, hujan, saya menderita karena hujan, menderita gitu. Saya tidak bisa kemana-mana karena hujan, dia itu menderita. Mungkin misalnya, wah macet,
wah saya menderita karena macet. Itu dari sudut pandang orang berbeda-beda. Itu bisa dikatakan menderita kata seseorang. Karena gara-gara macet saja dikatakan dia menderita. Ya memang, waduh, kalau sudah dikasih macet setengah jam, sejam, 2 jam, itu bisa melelahkan. Dan itu membuat menderita seseorang. Ya, saya sering alami kalau misalnya menunggu seseorang. Menunggu seseorang yang sudah janji yang akan datang. Dan pada waktunya yang sudah ditentukan, dia tidak datang. Saya tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 12 jam saya coba tunggu dan tetap tidak kunjung datang. Saya menderita sekali bahwa itu saat menunggu itu benar-benar, waduh, kesal sekali. Nah, itu adalah satu penderitaan yang menurut saya itu pun merasakan itu adalah menderita. Jadi saya mau tanyakan sekali lagi, mungkinkah kita menghindari penderitaan? Setiap hari kita menghadapi penderitaan-penderitaan menurut sudut pandang kita masing-masing. Penderitaan itu bukan untuk dihindari sebetulnya, tetapi untuk kita hadapi. Misalnya seperti tadi, kalau misalnya memang hujan, itu adalah satu penderitaan. Bagaimana kita menghadapi penderitaan hujan itu supaya kita itu tetap lancar, supaya kita itu tetap berjalan mulus dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas, tidak ada gangguan dengan hujan. Kita mau berkorban pertama. Bagaimana caranya supaya penderitaan hujan ini hilang? Mungkin salah satunya, ya sudah, berarti saya mau berabe pakai jas hujan. Walaupun itu berabe tapi saya hilangkan penderitaan itu. Saya pakai jas hujan, pakai celana jas hujan juga, pakai baju jas hujan, pakai topi, pakai helm lagi, dan baru berangkat. Dan itu bisa menghindari dari kebasahan kuyup. Dan akhirnya saya bisa sampai di satu tempat dengan melalui penderitaan hujan itu. Atau misalnya kita menghadapi penderitaan itu, tetapi kita akan lawan penderitaan itu. Saya tidak bawa jas hujan, tetapi saya mau sampai ke satu tempat. Ya hujan-hujanan, basah kuyup semua. Ya sudah, tetapi penderitaan itu saya akan hadapi dan saya akan tantang. Dengan cara apapun saya dapat selesaikan itu semuanya. Dan pekerjaan atau hal-hal yang saya akan tuju itu dapat diselesaikan melalui penderitaan yang ada. Begitu. Jadi artinya setiap penderitaan tidak mungkin kita hindari. Malah setiap penderitaan itu harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Supaya apa? Di dalam kehidupan kita itu banyak penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, supaya ada pertumbuhan iman kita, supaya ada pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Itu namanya ujian yang harus kita hadapi. Mari kita akan lihat bacaan hari ini yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Perikop di sini dikatakan bersabar dalam penderitaan. Ya, bersabar dalam penderitaan. Saya akan bacakan semua sesuai dengan terjemahan baru di dalam Alkitab. Mulai dari ayat yang ke-7. Karena itu, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan, musim gugur, dan hujan musim bunga. Saudara perhatikan kita satu-satu dari ayat ini. Sabarlah saudaraku sampai Tuhan datang. Kita tidak tahu batas waktu Tuhan itu akan datang.
kita tidak tahu batas waktu kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, dikatakan di dalam ayat ini, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Kalau kita perhatikan di awal ayat pertama yang depannya ini, paling depan ini, karena itu Yakobus menceritakan sebelumnya bagaimana Yakobus menegur orang-orang kaya ya, terhadap penindasan pada orang-orang miskin, mungkin melalui pekerjaan, mungkin melalui upah yang ditahan dan lain sebagainya. Tetapi di sini dikatakan, karena itu sabarlah saudara-saudaraku. Setelah kejadian yang ada itu, biarlah saudara-saudara mengerti sampai Tuhan datang. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yakobus melihat dan menceritakan bagaimana di saat nanti ada satu keadilan yang akan terjadi. Di saat nanti Tuhan itu akan menghukum orang-orang yang menindas orang-orang miskin. Ya. Jadi di sini dikatakan sekali lagi, sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Kita harus kuat, kita harus menang di dalam Tuhan. Sabar, sabar, ya kuat dalamku. Kita harus sabar karena kuat ada di dalam Tuhan. Ya. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Nah, seorang petani di sini diceritakan dia waktu menanam padi. Saya memperhatikan pekerjaan petani ini. Kalau saya lihat dari awal sampai pada akhirnya dia menghasilkan satu hasil ya, daripada pertanian itu. Misalnya dia menanam padi, dia mula-mula membersihkan lahan tanahnya. Dia menggaruk tanahnya dengan lembu atau sapi supaya tanahnya gembur dan berair, dikasih air. Lalu dikasih langsung bibit-bibit padi itu semua. Dia tanam satu demi satu bibit padi itu. Ya. Setelah itu dia menunggu hari demi hari, minggu demi minggu. Dia menunggu sampai pada waktu padi ini berbuah. Dia bahkan masih menunggu. Menunggu apa? Jangan sampai diganggu oleh burung, jangan sampai diganggu oleh tikus, jangan sampai diganggu oleh binatang-binatang yang lain yang bisa merusak tanaman itu. Tapi saya perhatikan benar-benar ini petani dengan sabar. Saya melihat karena saya sering melewati pekerjaan ini, sering melewati ke daerah yang banyak persawahan. Saya kemarin ini berhenti sejenak karena saya pengen melihat apa yang dikerjakan oleh petani itu. Dia sebetulnya panen ini sebentar lagi mau panen. Tetapi dia waktu menunggu dan menunggu, lihat airnya supaya bisa jalan. Tidak sampai kering. Jangan sampai burung-burung ini datang mengambil hasil daripada buah-buah padinya ini. Dia mau membuat satu namanya patung dari baju gitu ya. Orang-orangan disebutnya, orang-orangan di sawah ini untuk supaya burung-burung pada takut. Gitu. Tapi saya perhatikan luar biasa. Dari pagi dia tuh datang ke sawah memperhatikan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, sampai ini dia dapatkan supaya hasilnya baik. Saya pikir kalau sekarang ini mungkin dengan adanya bibit padi yang bagus, pupuk yang bagus, hari-hari ini kalau tidak salah panen itu akan 3 bulan sudah mencapai buah yang bisa dipanen gitu ya.
Dan luar biasanya, setiap dia datang hanya bawa cangkul, tetapi dia tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dengan telanjang kaki dia berjalan di sawah. Hanya membawa cangkul dan bekal saja. Dan saya perhatikan bekal yang ada di dalamnya itu hanya nasi dan hanya tempe dan tahu saja. Sedikit sambal atau cengek yang ada yang dia bawa. Dia merindukan setiap hari bagaimana panennya akan berhasil saat itu. Jadi saya merenungkan atau membayangkan petani ini. Betapa luar biasanya dia memberikan kesabaran pada saat dia pengen panen. Begitu sabarnya dia tuh. Setiap hari dia memperhatikan bagaimana ada tikus dia basmi, ada burung dia usir, atau ada binatang-binatang lain yang akan merusak, entah ular atau apapun juga dia usir. Tetapi dia perhatikan dengan sabar. Sampai sekali waktu kalau saya tanya kepada petani itu, bagaimana kalau musim kemarau yang tidak ada air gitu? Dia tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dia berharap pencipta langit bumi katanya akan memberikan air pada kami yang sedang menanam padi. Dia hanya berharap kepada Tuhan supaya memberikan hujan. Dia berharap supaya air datang entah dari mana. Kalaupun susah dia pasti harus cari air, dan itu pun harus dilakukan oleh sendiri. Dan dia lakukan itu sendiri, mencari air untuk membasahi sawah-sawah yang karena kekeringan juga. Dan saya perhatikan luar biasanya dari kesabaran hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan pada akhirnya petani ini dapat mencapai atau mendapatkan hasil yang baik daripada hasil panennya. Luar biasa kan? Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang disebutnya kesabaran yang hebat. Ya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga. Yang tidak harusnya mungkin datang hujan, dia pun tetap bersabar untuk datangnya hujan. Yang harusnya mungkin musim kemarau yang tidak akan hujan, tetapi tetap dia dengan sabar supaya hujan itu turun. Luar biasa. Kadang kita diberi penderitaan, jangan sampai berbulan-bulan, berjam-jam kita kadang-kadang kesal, menderitanya luar biasa gitu ya. Salah satu contoh saja, misalnya Bapak Ibu Saudara semua sedang sakit gigi, dan itu harus mengantri di dokter gigi ya, dokter gigi. Mending ngantrinya satu orang gitu ya. Ini ngantri ada lebih dari 3 orang, 4 orang. Dan kadang-kadang satu pasien itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam dia baru selesai satu pasien. Kita hanya menunggu berjam-jam saja, kadang-kadang kita suka putus asa dan suka marah-marah ya. Tapi sekali lagi di sini dikatakan di dalam firman, bersabarlah sampai Tuhan datang. Mengingatkan itu sesuatu hal yang kita akan hadapi, bukan dokter gigi, bukan. Tetapi penghidupan terus yang akan kita hadapi, itu bermacam-macam penderitaan yang kita hadapi. Entah mungkin sakit, penyakit yang kita hadapi. Entah mungkin kesulitan keuangan yang kita hadapi. Entah mungkin pekerjaan yang tidak ada yang kita hadapi. Banyak hal. Atau mungkin kerukunan di dalam keluarga yang kita hadapi tetap tidak rukun-rukun. Tidak ada jalan keluar untuk menjadi rukun. Itu pun sebuah tantangan penderitaan yang harus kita hadapi dengan sabar. Mari kita akan lanjutkan di ayat yang kedua. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati, sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalaupun firman ini dikatakan
Sudah lama, ribuan tahun yang lalu ada. Sepertinya mana hari Tuhan belum datang-datang. Kalau lihat kita kejadian hari-hari ini. Dan sesuai dengan firman, bagaimana tanda-tanda akhir zaman untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu sudah kita melihatnya, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau sudah dekat, berarti sudah di ambang pintu. Tinggal buka saja. Mungkin tinggal selangkah lagi. Mungkin tinggal tarik saja pintunya. Sudah terbuka. Itu sudah dekat. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama kita menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana hari-hari ini makin meningkat orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Bagaimana keadaan sekarang, bahkan ada PPKM yang akan diperpanjang lagi untuk membatasi orang-orang yang beraktivitas, supaya aktivitasnya semua dikurangin, semua diberhentikan kalau bisa. Bahkan banyak pabrik-pabrik sekarang yang ditutup karena dengan merebaknya COVID-19 ini. Hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati. Tuhan, kadang-kadang saya tidak mampu untuk menghadapi hari-hari ini. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang lemah. Tuhan katakan berbesar hati. Dengan caranya bagaimana? Selalu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan itu baik. Itulah yang saya lakukan sepanjang saya menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada selama ini. Saya pun mengajar kepada anak-anak untuk bersabar. Hari-hari ini anak saya sedang memperkerjakan atau sedang melakukan untuk perizinan di apotek. Dan itu perizinan itu begitu sulit karena banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, entah dokumen dan lain sebagainya. Ditambah sekarang keadaan di kantor untuk pemerintah ini harus WFH. Jadi kita tidak bisa melakukan untuk kegiatan-kegiatan perizinan dan lain sebagainya. Itu anak saya menjadi kesal karena izinnya belum selesai. Izinnya belum beres-beres. Hanya satu langkah lagi sebetulnya. Karena kurang ini, kurang itu, sebetulnya tinggal satu langkah lagi harusnya beres. Sehari lagi juga beres. Tetapi gara-gara PPKM ini, itu terhambat semua. Saya tadi siang katakan, kemarin siang saya katakan, tapi bagaimana itu urusan izin? Saya katakan begini, Pak Kansa. Sudah, kita berdoa kepada Tuhan, bersabar saja, saya katakan. Mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan punya rencana yang terbaik. Kalau itu diulur-ulur waktunya, tapi percaya Tuhan punya rencana. Ya, tapi ini nggak enak, katanya nggak enak dengan pegawai yang sudah harusnya siap, harusnya sudah kerja. Ya sudah, nggak apa-apa, kita terbuka, jujur. Untuk kebenaran jujur. Pasti dia pun akan mengerti masalah ini. Sabar, berbesar hati. Ya, kalau kita punya pandangannya berbeda, bahwa Tuhan punya rencana dan punya waktu yang tepat bagi kita, pasti kita akan bisa bersabar. Pasti kita akan punya berbesar hati
bahwa Tuhan itu tetap baik. Dan itu bisa dilalui dengan tenang. Dan itu bisa dilalui dengan pemikiran-pemikiran yang tenang juga. Ya. Ayat yang ketiga dari ayat yang ke-9 ini. Janganlah menggerutu dan saling menyalahkan. Ya kan? Kalau kita punya penderitaan yang kita hadapi, pengennya menggerutu. Saya sampai pernah itu tuh terlontar karena menggerutu. Yang tadi saya katakan, saya menunggu berapa jam, 10 jam, 12 jam. Sampai menunggu 15 jam lebih. Akhirnya saya keluar lontaran menggerutu. Pak, ini kerjaan nggak bener. Pak, nggak boleh gitu. Saya kasihan, saya bilang, anak-anak buah yang ada di sana dari pagi sampai malam menunggu. Keluar penggerutuan itu. Keluar menggerutu. Yang secara tidak sadar spontan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara semua. Saat kita sudah tidak lepas dari kesabaran itu, saat kita menggerutu, kuasa iblis itu sedang ada di dekat kita. Kuasa iblis itu sedang ada di samping kita. Hati-hati. Kuasa iblis itu terus merongrong kita. Kalau bisa marah, kalau bisa lawan, kalau bisa ngamuk, gitu. Janganlah kita menggerutu. Kita menghadapi satu masalah, mungkin kesehatan yang sakit, yang tak kunjung tiba untuk sembuh. Menggerutu, aduh Tuhan, bagaimana ini? Sakitku tidak sembuh-sembuh. Menggerutu itu. Dan banyak orang-orang di dalam Tuhan itu pun menggerutu karena masalah sakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan saling menyalahkan. Pasti waktu penderitaan datang itu, wah, gara-gara kamu. Gara-gara itu ngomong ke istri, gara-gara kamu saya menderita kerugian, saya menderita masalah besar. Di tempat pekerjaan mungkin, gara-gara kamu saya jadi terlantar, gara-gara kamu saya jadi pekerjaan jadi tidak tuntas. Saling menyalahkan. Supaya kalian tidak dihukum oleh Allah, jangan menggerutu dan saling menyalahkan. Karena di dalam firman Tuhan, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Jangan ya, sekali lagi, hilangkan kata-kata menggerutu, menyalahkan orang lain. Percuma. Jadi saat itu waktu saya menggerutu kepada orang tersebut, saya langsung disadarkan, Tuhan, ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Saya kenapa sih begini? Saya kalah barusan Tuhan. Tapi Tuhan saya ampuni, ampuni Tuhan ampuni. Saya mau bertobat. Karena saya sadar Tuhan, kalaupun ini terlambat, saya percaya itu ada rencana Tuhan yang ajaib bagi saya. Saya katakan demikian. Tuhan yang mengendalikan semua. Saya tidak takut lagi. Biarin sekarang terlambat sehari, tidak apa-apa. Udah gak apa-apa. Jadi besoknya paginya ketemu. Saya ngomong dengan baik-baik. Pak, saya mau negur Bapak. Kalau lain kali saya pengennya Bapak terbuka. Kalaupun ada masalah, biarlah Bapak terbuka ada masalah. Jadi saya bisa memulangkan anak-anak, bisa memulangkan pegawai, istirahat dulu, nanti kembali lagi jam berapa. Kan enak Pak. Jangan membuat orang-orang di sini menderita, saya katakan. Tapi saya secara baik-baik. Nanti kalau Bapak begini, kredibilitas Bapak pun akan jadi hancur, saya katakan. Iya Pak, maaf Pak, maaf. Nah, udah saya nggak apa-apa untuk kali ini. Saya percaya hari ini akan lancar.
Amin katanya. Akan jadi beres. Kita bersyukur dan ingat kebaikan Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Saudara-saudara, di ayat yang ke-10, saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan di ayat-ayat perjanjian lama terutama, bagaimana Tuhan Allah itu memakai para nabi untuk apa? Menyelamatkan umatnya daripada dosa. Untuk menyelamatkan umatnya supaya mereka datang kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mencari Allah-Allah lain atau mencari berhala-berhala. Ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Di ayat yang ke-10, mereka sabar dan tabah menderita. Wah, luar biasa ya. Saya kalau perhatikan baca beberapa nabi yang dipakai Tuhan. Tanya saya Yeremia, luar biasa. Saya bisa membayangkan saat itu begitu menderitanya waktu dipakai Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi apa ya, menolong orang-orang Israel saat itu. Luar biasa mereka itu. Mereka sabar dan tabah menderita. Tuhan, kalau Engkau pakai saya tidak mau menderita. Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya pengennya nyaman, pengennya enak. Tidak bisa. Itu semua ada penderitaan-penderitaan yang berbeda-beda, yang harus kita hadapi semuanya. Tantangan itu banyak, yaitu menjadi penderitaan bagi kita. Ya. Jadi ambillah mereka sebagai contoh. Sebagai contoh, kita belajar dari contoh dia. Kalau mereka memang menderita dan mereka dipakai Tuhan, saya yakin dan percaya waktu dia pulang ke rumah Bapa, hilang penderitaan itu semuanya, tapi mendapatkan satu mahkota yang luar biasa. Mahkota keselamatan, mahkota sukacita, mahkota damai sejahtera. Luar biasa. Saya berharap, Tuhan, kalau Engkau pakai saya, walaupun penderitaan yang saya hadapi banyak, tapi saya akan lewati bersama dengan Tuhan. Saya ingin menjadi seorang pemenang yang lewat penderitaan-penderitaan yang sekarang hadapi. Ayat yang 11, mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Luar biasa. Mereka itu orang-orang bahagia. Maukah kita menjadi orang-orang bahagia? Ayo kita hadapi penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub? Ayub pun luar biasa. Sampai saya baca di ayat yang pertama, waktu dia semua tantangan-tantangan yang dia hadapi saat dia dicobai, ya, entah anaknya mati dan kekayaannya habis. Saya baca di Ayub 1 ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa. Sedangkan habis semuanya. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat kan? Dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Kadang kita saat ini punya penderitaan yang
bahkan dulu Allahnya kejam gitu. Kejam, Tuhan kejam. Bagaimana saya menderita seperti ini? Bagaimana saya menderita seperti ini? Saya tidak kuat. Jadi penderitaan itu adalah ujian iman, ya. Karena itu sampai pada maksud akhir penderitaan yang kita alami, kita harus bersabar, kita menghadapi penderitaan. Sekali lagi, karena itu sampai pada maksud akhir dari penderitaan yang kita alami, kita harus bersabar ketika menghadapi penderitaan. Bagaimana ajakan Yakobus di saat itu? Seperti halnya jemaat saat itu dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan. Kita pun sama diingatkan akan hal yang sama. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah dekat. Penderitaan dan penderitaan sekarang yang kita alami mungkin bersama-sama di dalam dunia ini. Apalagi kita menghadapi COVID-19 yang sama semuanya. Kita harus bersabar. Kalau kita dengar berita yang tadi saya katakan dari awal, PPKM ini akan diperpanjang mungkin entah 2 minggu, entah 3 minggu, entah 4 minggu, entah 6 minggu itu. Dan itu akan membuat penderitaan yang makin banyak kepada orang-orang yang usaha, kepada orang-orang yang bekerja, mungkin kepada orang-orang yang biasa aktivitas di luar. Semuanya akan menderita lebih parah. Tetapi biarlah di dalam firman yang kita dapatkan hari ini, kesabaran dan pengharapan akan datang pada saatnya. Ya, yaitu pengharapan daripada Tuhan. Dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia, yaitu memberkati Ayub. Setelah dia menghadapi penderitaan yang begitu berat dan lama sekali. Penderitaan yang begitu berat sekali. Tuhan pada akhirnya memberkati dia. Dan tidak tanggung-tanggung berkatnya melebihi kekayaan yang sebelumnya. Luar biasa kan? Maukah kita sekarang bersabar? Sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Bukan untuk Ayub saja. Saya percaya kalau Tuhan ini sangat berbelas kasihan dan baik hati kepada orang-orang yang bersabar dan bertahan sampai kedatangan Tuhan. Saya yakin itu. Hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Pertama, penderitaan itu kita tidak bisa menghindarinya. Kedua, kita harus sabar sampai Tuhan datang. Ketiga, kalau kita bersabar, kita akan dapat balasan daripada Tuhan, yaitu belas kasihan dan baik hati daripada Tuhan. Marilah hari ini, firman yang kita terima hari ini, untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman kita, supaya kita tetap bersabar. Bersabar dan bersabar terus. Sampai Tuhan datang. Terima kasih. Firman telah saya sampaikan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita akan kembali berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih. Walaupun firman ini mungkin saya sampaikan dengan tidak sempurna, biarlah Kau Allah akan menyempurnakan itu semuanya Tuhan, dengan berkat Allah yang melimpah Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami menerima ibadah dengan saat online ini, tetapi Engkau akan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan saat ini, firman saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan.
Engkau mengingatkan hari-hari ini, kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi begitu berat Tuhan. Tapi kami mendapatkan satu pencerahan daripada firman ini, bahwa kami harus tetap bersabar, kuat di dalam Engkau Bapa, sampai Tuhan datang. Dan kami yakin Tuhan, saat kami bersabar, ada waktu Engkau berbelas kasihan dan berbaik hati kepada setiap kami yang bersabar Tuhan. Dan Engkau akan memberikan berkat yang begitu ajaib seperti Engkau memberikan kepada Ayub Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam Engkau Bapa. Tidak lupa saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau Allah memberkati presiden, wakil presiden, seluruh menteri juga Tuhan. Terlebih kami saat ini berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terlibat dalam medis Tuhan, juga Tuhan, yang menolong orang-orang yang terkena COVID Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, persiapkan semua tempat-tempat untuk orang-orang yang COVID juga Tuhan, yang sekarang mungkin masih kekurangan tempat. Oksigen Tuhan, Kau berkati Tuhan bangsa ini dengan oksigen yang dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena COVID juga Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga orang-orang yang menolong tim medis Tuhan, relawan juga Tuhan yang menolong COVID-19 ini. Kau Allah akan menolong mereka semuanya Tuhan dengan kesehatan yang ajaib daripada Engkau Bapa. Kau memberkati juga Tuhan vaksinasi yang sekarang disebarkan luaskan seluruh Indonesia, biar mereka dapat kebagian untuk vaksinasi saat ini Tuhan, agar mendapatkan kekuatan, kekebalan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan bangsa ini dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan semua bangsa ini Tuhan. Pulihkan kembali secara normal Tuhan, agar kami dapat berkegiatan kembali secara normal, kembali dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam ibadah Tuhan. Akan normal kembali Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong. Tapi kami tetap berserah karena Engkau Allah yang mengendalikan. Engkau Allah yang punya waktu yang tepat Tuhan. Kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau Bapa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi ini Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan yang sekarang terkena COVID-19. Untuk saudara kami di anggota gereja Bethesda terutama Tuhan, orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan dengan berkat Allah yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang akan menolong Tuhan saudara kami yang terkena COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.